Kalau emang udah nggak yakin, buang aja harusnya. Kayak De Gea lah contoh. Udah kalau udah dioper Maguire tuh udah pasti ini aneh-aneh nih pemain nih. Dibuangnya langsung. Ada yang aneh sama PSG. Ini PSG nih gue kalau ngelihat dari beberapa musim belakangan ya, punya penyakit kalau sudah unggul tuh suka ngeremehin. Iya ya, soalnya bintang semua sih ya. Game of the match di 16 besar gue bilang. Game match terbagus ya leg keduanya itu. Iya ya. Benzema menunjukkan kalau dia masih striker Iya. terbaik di dunia dan dia nunjukin ke Ballon d'Or yang harusnya jadi milik dia. Ke depan Messi-nya sendiri, gua lebih panas Ballon d'Or. Kalau ngomong dari Ajax, MU sama Juve, Ini paling aneh nih. 3 klub ini bisa nahan seri di away. Iya ya. Hancurnya di home malah. Ih. Ya ini kejadian serupa juga sih. Tapi ini di antara tiga Tapi- tim tadi ini paling hancur sih. Paling nyesek ya ini. Apa yang bikin MU kalah? Hmm, Ya, selamat datang di Breakhouse Football. Setelah absen berminggu-minggu, tahulah kenapa ya. Kalau kita absen tiba-tiba dalam waktu cukup lama, berarti salah satu ada yang ya itulah. Ada masalah internal, Ya, berantem, berantem. bikin gosip. Pemilik sama. Oke. Sebenarnya kita yang berantem ya. Ada masalah di bidang lain. Main PS. Nggak cocok. Fluid nggak cocok. Fluid. Kenapa ada semutnya ini? Manis kan. Bekas bibir gue. Oke, kita mau bahas tentang Liga Champions 16 besar nih. Kita udah lama nggak bahas bola, kita langsung sikat 16 besar. Kita ngebahas tuh terakhir itu Sama Liga Champions juga. Liga Champion. Pas akan mulai ya. Iya. Sekarang 16 besarnya udah kelar. Kita lihat dari drawing pertama aja ya, hasil drawing pertama. Match pertama itu Kok drawing sih? drawing Hasil. hasil dari match pertandingan. Kita urut aja ya. Bayern lawan Salzburg. 7-1. Agregatnya 8-2. Padahal Salzburg bisa nahan imbang satu sama di kandang. Ya, tapi itu waktu itu emang Bayern lagi fase penurunan sama cedera pemain beberapa. Sekarang giliran Bayern lengkap, kelar. Terlalu OP aja. Terlalu OP. Ngerti kan gua? Boleh. Enggak dia ya nggak usah ditanya lah. Ya. Anjur-anjuran. Terlalu menggila sih Bayernnya. Iya, Salzburgnya hancur-hancuran. Iya Salzburgnya lebih. Ya, karena Salzburg pun pemain-pemain intinya kan pada pindah ke tim yang lebih besar tahun ini. Yang membawa mereka bermain bagus di musim lalu pada pindah semua. Ya bikin dia masuk di Liga Champion lah. Ya, dan bagi Salzburg masuk 16 besar juga udah pencapaian. Ya lolos grup udah oke lah. Oke, kita lanjut ke pertandingan selanjutnya, ada Liverpool Inter. Inter di leg kedua menang 1-0 tapi secara agregat tetap kalah 2-1. Ya sebenarnya gua sebagai penggemar Inter tetap seneng aja lah. Apresiasi Ya, lah. Ya Inter main bagus lah di dua leg. Karena susah loh menang di Anfield. Sejauh ini kalau data yang ada musim ini tuh baru ada 4 tim sama Inter yang menang di Anfield. Dan itu ya suatu rekor lah buat Inter, pencapaian bukan rekor lah, pencapaian. Terlebih sebenarnya mungkin bisa lebih seru ya, gue nggak bilang menang ya, lebih seru pertandingannya pas udah menang 1-0 nggak ada kartu merah, tapi habis itu kan kartu merah ya udah yang di leg kedua itu Siapa yang kartu merah? Alexis Sanchez. Dia masih punya dendam dengan Liverpool. Ya walaupun kartu merahnya pun kontroversi karena itu kartu kuning keduanya itu masih kena bola dulu baru emang ya namanya nekel nggak bisa ngerem juga. Ya tapi namanya wasit penilaiannya masing-masing ya, kita juga nggak bisa nyalain dan gue cukup senang sama Inter. Menurut lo Liverpool calon juara nggak di Liga Champions? Salah satu lah, tapi kalau kuat gue nggak yakin sih ya. Oke. Tapi karena klub-klub selain Inggris lah, kalau kita bilang Liverpool kalau ngomongin Liga Inggris dia calon kuat. Tapi kalau di Liga Champion 50-50. masih banyak juga yang lebih kuat. Masih ada Bayern atau juga sama ya. kuat lah. Tadi Bayern yang menang 7-1 lebih ngeri kayaknya. Bayern salah satu kontender paling stabil dan paling kuat soalnya.
Nextnya ada Manchester City Sporting 0-0 di leg keduanya. Ya menurut gue sih memang Ya udah lah, ngasuhin nggak pemain ada. aja. Iya, cuman ya yang penting pada main. Banyak juga pemain yang jarang main di liga dikasih kesempatan di pertandingan ini. City juga soalnya di leg pertama sudah ngebantai di kandang 5-0 ya, agregatnya 5-0 juga ya, ngapain lagi ngejar. Nah, ini pertandingan yang sering Salah satu paling seru di liga. Madrid PSG. Bahkan sampai akhir babak pertama tuh PSG tuh masih lolos keadaannya. Nah, karena 2-0 agregatnya. PSG golin di babak pertama. Mbappe, wah tuh keren banget sih gue. Itu larinya gila loh. Iya. Larinya Terus tanpa disangka dikira mau pressing tiang 2 dikasih tiang 1. dihajar tiang 1. Iya. Itu kiper juga nggak salah, kiper juga sih. Memang dia larinya juga gila. Iya. Dia dari posisi dijaga Dan dengan umpannya Neymar juga enak banget di depannya Mbappe banget. Dia kayak ngerti banget Mbappe tuh enak banget kalau dikasih bola-bola gitu. itu ya prosesi golnya dan skill individunya gila sih. Tapi kenapa nih babak keduanya di leg kedua ini kayak ada yang aneh sama PSG? Ini PSG nih gue kalau ngelihat dari beberapa musim belakangan ya, punya penyakit kalau sudah unggul tuh suka ngeremehin. Iya ya, soalnya bintang semua sih ya. Kejadian lawan MU salah satunya. Apa mentality? Banyak kejadian, bahkan MU dia kena comeback. Yang kedua Barcelona, bahkan Iya. Barcelona lebih parah lagi. Barcelona udah menang 4-0. 4-0 ya, 4-0. 4-0, iya. 4-1 4-0 sih. Atau 5-1 ya? Pokoknya di leg keduanya jadi 6-1 aja. Iya, di 4-0 bener. 4-0 di Oh, leg keduanya jadi 5-1 ya? 6-1. Ya pokoknya itulah salah satu comeback tergokil Barca juga itu, Sergio Roberto ya. terakhir. Oh iya, di leg keduanya 6-1 karena PSG sempat golin 1, jadi sempat turun lagi harapannya Barca. Habis itu Butuh 2 gol saat nyetak itu. 2 gol, Sergio Roberto gol terakhir tuh. Dari 4-0 di 4-1, nah itu ada harapan lagi PSG. Habis itu jadi Tapi mentalitas Barca di situ gila. Salah satu yang bikin gak lolos PSG di saat itu pun Neymar. iya ya. Dia 2 gol kalau nggak salah. 1 free kicknya. 1 assist juga. Yang ke Sergio Roberto. Asisnya pun terakhir dari free kick ya. Iya, Free kicknya iya. Neymar. Nah, kejadian lagi di Madrid nih. Di babak kedua menit 70, oke lah itu blunder walaupun juga masih 50-50 itu blunder atau enggak karena ada sentuhan ke Donnarumma di kotak kecil ya. Itu harus digarisbawahi di kotak kecil. Kalau di kotak besar mungkin Ya mungkin 50-50. 50-50. Kotak Bisa kecil tuh foul. save play-nya kiper. Iya, pokoknya kiper nggak boleh disentuh di situ soalnya. That's why itu dibikin kotak kecil gitu. Iya. Tapi ya udahlah, itu nama balik lagi main wasit punya penilaian sendiri. Walaupun kalau dari kacamata gue sih pribadi itu foul ya, karena itu ada sentuhan ke Donnarumma di kotak kecil. Kata kunci di kotak kecil ya. Terlepas dari foul nggak foulnya, prosesi bola bisa ke kiper sampai ke press kayak gitu juga jadi tanda tanya. Nah, itu juga jadi blundernya Donnarumma sendiri. Kenapa harus dikontrol? Kenapa di keep terlalu lama? Kalau emang udah nggak yakin, buang aja harusnya. Kayak De Gea lah contoh. Udah kalau udah dioper Maguire tuh udah pasti ini aneh-aneh nih pemain nih. Dibuangnya langsung. Iya, iya. Dan itu rencananya dipasing ke Marquinhos ya. Tapi Marquinhos entah kenapa juga Nggak minta. Malam itu juga lagi jelek. Itu akhirnya kebobolan gol pertama. Marquinhos, ya itu dari operannya Vini. Iya. Akhirnya direbut Vini karena masalah passing Donnarumma di gol Benzema. Dan itu pun PSG harusnya masih tenang karena itu masih 1 sama, agregat masih 2-1. Ya. Ternyata 2 menit kemudian baru kick off. Itu 2 menit yang Iya, gol 2. kedua, yang ke gol kedua tuh. Pokoknya kedua ketiga tuh benar baru kick off terus gol lagi. Beda 12 dari kick off 12 detik setelah kick off. Ya, habis itu Gol kedua itu prosesi dari Vini. Itu sebenarnya PSG backnya udah 6 loh. Depan Iya. cuma Vini sama Benzema. Vini mainin bolanya lama dulu sampai ada Modric datang. Modric pun passingnya gila itu. gila itu. Itu man of the match-nya sebenarnya debatable tuh, bisa Benzema bisa Modric tuh. Modric di game itu lumayan gila. Tapi Benzema golnya pun semuanya krusial lah. Terus nggak lama kemudian gol ketiga dan buyar semuanya. Abis. PSG kalau udah digitu. Dan itu game of the match di 16 besar gue bilang. Game match terbagus ya leg keduanya itu. Iya, iya. Benzema menunjukkan kalau dia masih striker Iya. terbaik di dunia dan dia nunjukin ke Ballon d'Or yang harusnya jadi milik dia.
Ke depan Messi-nya sendiri, gua lebih panas Ballon d'Or. Apalagi gol yang ketiga tuh enak banget ya, cuman ditaruh pakai punggung kaki ke kanannya Donnarumma. Itu gua nggak tahu ya, Kak, entah udah skill atau emang udah naluri aja golnya gitu, bener-bener cepet banget kejadiannya. Dan itu gol kedua yang deflect sama Marquinhos, yang bolanya jadi ke atas. Oh iya, itu gol kedua kan? Iya. Dari passing kolongnya itu, passing kolongnya Modric. Ya itu kalau yang gol kedua juga bukan murni saldo Donnarumma, boleh naik soalnya. Pun juga belum tentu ketangkap, kalaupun nggak kena back. Ya udahlah, itu memang ketenangannya Benzema luar biasa. Parah sih itu. Finishing 99 itu baru tuh the real. Itu baru finishing. Padahal dulu waktu awal-awal jadi Madrid dia tuh kalah pamor sama Higuain loh. Iya. Higuain finishingnya lebih bagus waktu itu. Dia masih banyak buang peluang dan masih muda banget waktu itu 21 something lah. Nyata Higuain pindah ke Napoli, dia step up. Dan waktu itu dia pun nggak mau langsung ngambil jatah Ronaldo sebagai top skor, dia sebagai justru penyuplainya Ronaldo. Dia salah satu pemain yang paling produktif dalam gol dan assist di sejarah Real Madrid loh. Itu pun asisnya ada yang nggak kehitung, kayak dia misalnya ngelepasin bola tiba-tiba nge-fake mau kontrol tapi tiba-tiba dilepas ke Ronaldo, itu kan sebenarnya harusnya bisa secara part of assist lah, atau bola muntah. Bola muntah kan udah nggak dihitung sebagai assist, padahal itu bisa jadi assist. Oke, next match ada MU Atletico. Gimana pertandingannya? Pertandingannya seru karena saling jual beli serangan. MU cukup ngepres akhirnya. Setelah bermatch-match di press terus. Saya nonton highlights-nya, mini match-nya di yang punya license itu. Di video. Video. Pokoknya gue ngeliat kenapa De Paul bagus banget di situ. Di situ mungkin beberapa bilang kalau MVP-nya ya pasti Jan Oblak. Jan Oblak masih itu gila banget, dan dia clean sheet dan pembangun serangan utama dan satu-satunya mungkin ya. Karena kalau dari bangun serangan untuk penguasaan bola tengah MU unggul loh. Tapi kurang kreatif. Kalau ngomongin kreatif, match itu De Paul lebih bagus. Apa yang bikin MU kalah? Salah satu kurang kreatif adalah dalam bentuk serangan gitu-gitu terus aja. Bertahan tuh makanan Atletico banget soalnya. Lu nyerang gitu terus, gue siap 90 menit, 180 menit defend kayak begitu terus, mereka kuat. Salahnya MU sih itu, kurang kreatif ya, serangannya gitu lagi. Kalau udah mainin banyak penyerang tuh, kalau di MU otomatis nggak ada pengalir bola tengah. Mainnya bola belakang, depan. Varane juga bagus di match itu. Untungnya Varane bagus, tapi Jan Oblak lebih ngehe lagi. Oke, di berikutnya ada Ajax Benfica. Ini juga sebenarnya. Ini aneh banget pertandingan. Kenapa jadi Benfica yang lolos ya? Kejadiannya juga kayak MU. Maksud gua peluang besar adalah Ajax second leg di kandang. Iya. Tiba-tiba. Ini pertanyaan untuk Erik ten Hag sama Pochettino. Dua orang yang paling sering disebut untuk gantiin Rangnick. Dua-duanya juga. Kenapa dua-duanya lolos? Padahal peluang besar loh ini Ajax untuk lolos. Ya, gue nggak tahu juga di sih. Di Liga masih gila-gilaan Ajax. Kenapa ketemu Benfica di kandang sendiri? Ada lagi pertandingan yang lebih aneh. Juventus Villarreal. Kenapa dia di menit 80 malah dibobol 3 gol? Tuh. Harapan gue lumayan hancur. Gue kemarin nonton, nggak nonton sih, kebangun subuh-subuh ngeliat live score, wih 0-0 adu penalti nih. Rencana gue mau nonton, ntar pas udah masuk ke perpanjangan waktu gue tonton lah. Terus gak 8 menit kemudian gue kan ketiduran, terus bangun lagi. Oh ini pasti udah perpanjangan waktu nih, jam 5-an subuh gitu. Lah si anjing kenapa jadi kalah? Belum, udah selesai kok udah FT. Karena waktu gue lihat tuh udah menit 80 dan masih 0-0, 70-an lah, 70-an something, terus masih 0-0. Kenapa malah kebobolan? Ya, pertanyaan harus diajukan kepada Allegri. Gimana ya strategi? Aneh aja. Iya, dia udah punya Vlahovic loh. Kalau ngomong dari Ajax,
MU sama Juve. Ini paling aneh nih. 3 klub ini bisa nahan seri di away. Iya. Hancurnya di home malah. Ih. Ya ini kejadian serupa juga sih. Tapi ini di antara 3 Tapi- tim tadi ini paling hancur sih. Paling nyesek ya ini. Parah banget nih. Sekelas Villarreal gitu maksudnya, bukan meremehkan Villarreal. Untuk sekelas Juve sih harusnya di atas Villarreal lah. Betul. Untuk kualitas pemain, Iya. gaji mungkin pemain Juve juga lebih gede-gede. Ya, Entahlah, Allegri nggak tahu nih diperpanjang atau enggak nih, atau tetap berjaya atau kayaknya memang harus rombak gede-gedean di Juventus. padahal MU bisa nyolong gol-gol menit akhir di Villarreal. Malah Juve kebobol. Ini satu grup loh sama MU loh. Dia yang lolos loh. Juara grupnya MU loh. Iya. Dia runner up grupnya loh. Dia yang lolos loh. Di terakhir ya udahlah, ini udah tim yang memang lagi kesulitan dana karena di freeze dananya pemerintah, malah lolos ke babak 8 besar ya biasanya. Klubnya kameramen gitu. Iya. Chelsea. Ya. Chelsea sebenarnya statusnya runner up grup ya. Walaupun dia kesulitan pemain tetap aja jago-jago itu mah. Squad depth-nya udah Dalam banget Dalam squadnya. banget, iya. Maksudnya cadangannya pun bisa untuk nutup iya. intinya lah. Lukaku cadangan. Iya. Cadangannya selukaku. Lagi Tuchel Havertz jadi striker. Ya dia gol-golnya penting loh. Ya kalau di atas kertas ya Chelsea masih unggul lah atas Lille. Tapi statusnya kan Premier runner up ya. Iya. Ini lumayan aneh, banyak runner up. Kita hitung dari runner up sama juara grup yang lolos. Bayern juara grup. Lolos. Liverpool juara grup. Lolos. City lolos. City ya. Madrid ya juara Madrid. grup. Madrid juara grup ya. Iya juara. Madrid juara grup betul. Pokoknya teman-teman di belakangan tuh juara grup. Jadi yang lolos itu 4 juara grup, 4 dari runner up. Iya kan? Ya kalau Chelsea memang dari main home udah unggul jauh lah. Di away juga lawan Lille ya. Ya aneh banget, tapi Juventus adalah game terburuk bagi Juventus ya, karena dia itu bisa ngalahin Chelsea tapi nggak bisa ngalahin Villarreal. Maksud gua ini Juve tuh lu ngalahin juara Liga Champions tahun lalu loh. Iya. Lu ketemu juara UEFA tahun lalu dibantai. Itu gimana? Ngeremehin kayaknya. Oke, ya udahlah. Ya pertanyaan untuk pelatih-pelatih juga. Ini kenapa klubnya ini banyak kejadian lumayan aneh lah. Semoga jadi pelajaran juga untuk di 8 besarnya lah di Liga Champions. Oke, sampai jumpa di Tunggu tuh. apaan tuh? Gue mau ngasih info. Drawing. Tanggal drawing. 18 Maret. Drawingnya besok. Enggak. Ntar. Tadi apa? Ya entah tadi. Pokoknya drawing untuk 8 besar itu Pas ditayanginnya video ini. pas ditayangin video ini. Atau kalau dikocok ulang setelah video ini Anda kelar tonton. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Semoga tidak ada yang kena COVID lagi, sehingga kita bisa syuting dengan normal. Terus. Salam olahraga. Gua Vano pamit. Gue Tuchel pamit. Oke, bye. Bye. Oke, footballer, akhir kata Stefano akan mengucapkan sesuatu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.